Bayangkan puluhan pemuda berteriak penuh amarah, membakar Alkitab di depan gereja, menantang iman, dan merobek kedamaian. Dunia menyaksikan dengan ngeri, tapi tak seorang pun menyangka bahwa kisah kelam itu justru menjadi awal dari mujizat yang menggetarkan. Ketika kebencian membakar, kasih justru menyala lebih terang. Para pelaku satu persatu bersujud di bawah salib yang dulu mereka hina, menangis, bertobat, dan memilih melayani. Ini bukan sekadar cerita tentang pembakaran kitab suci. Ini adalah kisah nyata tentang hati yang berubah, pengampunan yang nyata, dan cinta yang lebih kuat dari api. Saksikan perjalanan luar biasa dari kehancuran menuju penebusan, dari arang menjadi cahaya. Di suatu sore yang tampak biasa, ketenangan sebuah desa kecil di pinggiran kota mendadak pecah oleh derap langkah kaki puluhan orang yang mengenakan penutup wajah dan membawa spanduk besar bertuliskan slogan-slogan kebencian terhadap umat Kristen. Mereka berkumpul tepat di depan sebuah gereja tua, yang meski kecil dan sederhana, telah menjadi tempat ibadah yang hangat bagi warga sekitar selama puluhan tahun. Tidak ada keramaian di sana, hanya terlihat beberapa jemaat lansia yang sedang berdoa di dalam bangunan yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Namun, suasana damai itu hancur ketika salah satu dari kelompok tersebut mulai mengeluarkan tumpukan Alkitab dari dalam karung hitam besar yang mereka bawa. Tindakan itu mengundang sorak-sorai dan teriakan penuh amarah dari anggota kelompok lainnya. Salah seorang dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan topi lusuh dan sorot mata yang menyala oleh amarah, menyerukan agar Alkitab yang mereka bawa dibakar sebagai bentuk pembersihan ideologi sesat dari desa itu. Ia berkata dengan suara lantang, "Kita tidak butuh ajaran ini di tanah kita." Kata-katanya langsung disambut dengan pekikan setuju dari yang lain. Tumpukan Alkitab dilempar ke tanah di depan gereja dan disiram dengan bensin dari jerigen yang mereka bawa. Tanpa banyak bicara lagi, korek api dinyalakan dan dilemparkan. Dalam hitungan detik, api berkobar besar, membakar halaman gereja dan menyalakan bara kebencian yang lebih dalam. Api menyala dengan ganas, dan suara Alkitab yang terbakar terdengar seperti letupan-letupan kecil, seolah menjadi ratapan kebenaran yang dipaksa diam. Asap hitam pekat naik ke langit, menyesakkan udara dan menyebarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Di balik jendela gereja, seorang pendeta tua yang sedang mendoakan jemaatnya melihat apa yang terjadi. Dengan langkah terburu-buru, ia keluar dari pintu depan dan berdiri menghadang mereka dengan tubuh renta dan suara yang gemetar, memohon agar mereka menghentikan tindakan biadab itu. Namun, permohonan itu hanya dibalas dengan tawa dan cemoohan. Pendeta tua ini pikir Tuhan akan turun tangan menyelamatkan bukunya, kata salah satu pemuda sambil menendang sebuah Alkitab ke dalam kobaran api. Beberapa pelaku bahkan menari-nari di sekitar api, memperagakan gerakan ejekan terhadap ibadah Kristen. Di tengah kerumunan itu, seorang pemuda bernama Arka tampak ragu. Ia berdiri di pinggir, tak ikut bersorak, hanya memandangi api dengan sorot mata yang dalam. Ia adalah bagian dari kelompok itu, dibujuk oleh teman-temannya untuk ikut aksi balas dendam, tapi hatinya terasa ganjil. Ada suara kecil di dalam dirinya yang terus berbisik bahwa ini salah. Arka menggenggam sebuah Alkitab yang belum sempat dilemparkan ke api. Ia melihat sampulnya yang sudah usang namun tampak terawat, seakan menyimpan cerita panjang. Tiba-tiba, tatapannya bertemu dengan mata seorang jemaat lansia dari dalam gereja yang menatapnya melalui celah jendela. Tatapan itu tidak penuh kebencian seperti yang ia kira, melainkan penuh iba. Arka pun segera berpaling, merasa malu. Tangannya mulai gemetar, dan ia perlahan meletakkan Alkitab itu ke tanah, bukannya membakarnya. Teman di sebelahnya melihat itu, tapi belum sempat menegur, perhatian semua orang tersita oleh seorang wanita muda yang muncul dari kejauhan. Wanita itu berdiri di seberang jalan, mengenakan jaket gelap dan masker, tapi matanya menatap tajam ke arah mereka. Diam-diam, ia mengangkat ponselnya dan mulai merekam semua kejadian. Ia adalah wartawan lepas yang kebetulan berada di desa itu untuk meliput kegiatan sosial, tapi tak menyangka akan menyaksikan aksi barbar seperti ini. Rekamannya menangkap jelas wajah beberapa pelaku, kobaran api, dan Alkitab yang terbakar. Ia tahu ini adalah bukti penting. Tanpa ragu, ia mengunggah video itu ke media sosial dengan caption, "Inilah wajah intoleransi di negeri kita." Dalam hitungan menit, unggahan itu meledak. Gema kebencian yang awalnya terbatas di satu desa kecil kini menyebar ke seluruh negeri. Netizen, tokoh agama, aktivis HAM, dan bahkan pihak kepolisian langsung bereaksi. Namun di tengah keramaian maya itu, ada keheningan yang menyelimuti hati beberapa pelaku, termasuk Arka. Setelah keributan mereda dan kelompok itu mulai bubar, Arka pulang dengan kepala tertunduk. Ia merasa bersalah bukan karena takut ketahuan, tapi karena sesuatu dalam hatinya terasa rusak. Seolah ada bagian dirinya yang terbakar bersama kitab yang ia lihat tadi.
Ia menatap tangannya sendiri dan merasa kotor. Sementara itu, di dalam gereja, pendeta tua duduk bersila di altar yang gelap dan dingin. Di hadapannya, beberapa jemaat menangis dalam keheningan. Namun sang pendeta tidak marah. Ia hanya menunduk dalam doa, mengucapkan kata-kata pengampunan bagi mereka yang telah membakar kitab sucinya. Ampunilah mereka, Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, bisiknya, meniru kata-kata Yesus. Doanya lirih, namun mengguncang langit. Ia percaya bahwa api yang membakar kertas tidak akan pernah bisa memusnahkan firman yang hidup. Keesokan harinya, halaman gereja masih menghitam oleh sisa pembakaran. Abu berserakan, dan sebagian Alkitab hanya tinggal serpihan yang gosong. Namun, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh dari puing-puing itu. Seikat bunga kecil bermekaran tepat di antara abu. Beberapa warga yang datang untuk membersihkan menyaksikan hal itu dengan takjub. Bagi pendeta dan para jemaat, itu adalah tanda. Bukan hanya tanda penghiburan, tapi tanda bahwa kehidupan dan kebenaran tidak bisa dimusnahkan oleh kebencian sebesar apapun. Firman itu akan tetap hidup. Di satu sisi, kelompok oknum pulang ke rumah dengan dada penuh kebanggaan, menyangka telah menegakkan kebenaran versi mereka. Di sisi lain, jemaat gereja berkumpul dalam keheningan, tidak membalas, tidak menuntut, hanya berdoa agar mereka yang membakar kitab suci itu suatu hari nanti akan menemukan terang. Dan tanpa mereka sadari, doa itu mulai bekerja, sebab dalam hati seorang pemuda bernama Arka, bara kebencian perlahan padam, digantikan oleh api yang berbeda, api penyesalan. Video pembakaran Alkitab di depan gereja tersebar luas hanya dalam beberapa jam. Platform media sosial dibanjiri dengan komentar kecaman, seruan keadilan, dan doa dari berbagai penjuru negeri. Para tokoh agama angkat bicara, menyebut kejadian itu sebagai luka besar dalam kehidupan beragama bangsa ini. Tidak sedikit yang mengunggah ulang video itu sambil meneteskan air mata, tidak percaya bahwa kebencian bisa sedemikian dalam menjangkiti hati manusia. Berbagai media nasional mulai menurunkan laporan investigasi, menyusuri jejak kelompok yang melakukan aksi keji tersebut. Polisi pun mulai bergerak, namun tampak ragu karena tekanan dari berbagai pihak. Sementara itu, di dalam gereja, suasana mulai membaik walau masih berat. Jemaat yang kemarin menjadi saksi mata terus berdatangan dengan wajah muram dan mata sembab. Mereka tidak membawa kemarahan, hanya duka. Namun yang mengejutkan, pendeta tua tidak pernah menyinggung para pelaku dengan nada amarah. Ia justru memimpin jemaat untuk berdoa bagi keselamatan dan pertobatan orang-orang yang telah menghancurkan simbol iman mereka. Ia mengutip Lukas pukul 6:27, "Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu." Sikap ini membingungkan banyak orang, bahkan membuat beberapa jemaat mempertanyakan, apakah mereka layak untuk diampuni? Beberapa hari setelah kejadian itu, sebuah pertemuan dadakan diselenggarakan oleh warga sekitar dan tokoh-tokoh lintas agama. Mereka berdiskusi tentang pentingnya menjaga kerukunan dan menolak radikalisme. Tidak sedikit yang merasa kecewa karena para pelaku masih belum ditangkap. Namun, di sisi lain, mulai muncul simpati yang aneh terhadap gereja tersebut. Orang-orang tersentuh oleh cara jemaat menghadapi tragedi itu dengan damai. Tak lama kemudian, donasi berupa Alkitab mulai berdatangan dari luar kota. Sebuah truk datang membawa ratusan Alkitab baru dari komunitas Kristen lainnya yang tergerak hatinya. Di sisi lain, Arka mulai merasakan tekanan yang tak pernah ia bayangkan. Sejak video pembakaran viral, wajahnya yang terekam samar-samar mulai dikenali oleh beberapa warga. Ia tak berani keluar rumah. Ibunya yang sudah janda hanya bisa menatap Arka dengan bingung, tak mengerti apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Setiap malam, Arka mengalami mimpi buruk. Ia melihat Alkitab yang terbakar berubah menjadi tangan-tangan yang memanggilnya, mata-mata yang menangis, dan sosok pendeta tua yang hanya berdiri mematung menatapnya tanpa kata. Hatinya mulai retak. Beberapa dari teman Arka justru semakin keras kepala. Mereka bangga menjadi viral. Mereka bahkan membuat akun baru untuk menyebarkan kebencian lebih jauh. Tapi Arka merasa hampa. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah benar gereja itu musuh? Apakah membakar Alkitab membuatnya merasa lebih kuat? Justru sebaliknya, ia merasa lebih kecil, lebih kotor, lebih jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Ia mulai membaca ulang catatan sekolah dasar tentang toleransi, membuka kembali buku-buku lama tentang kasih. Diam-diam, ia mulai membaca ayat-ayat yang dulu ia benci. Gereja, yang awalnya disegel polisi untuk penyelidikan, akhirnya kembali dibuka setelah beberapa hari. Dalam ibadah pertamanya pasca tragedi, pendeta memberikan khotbah yang tak terlupakan.
Ia berbicara tentang kasih yang bertahan dalam ujian, pengampunan yang melampaui nalar, dan tentang bagaimana salib bukan hanya lambang penderitaan, tapi juga kemenangan atas kebencian. Kata-kata itu terekam dan dibagikan ulang oleh banyak orang. Arka menontonnya lewat ponsel di kamar, dan ia menangis. Tangisan yang pertama sejak ia membakar Alkitab dengan tangannya sendiri. Malam itu, Arka memberanikan diri berjalan ke halaman gereja. Ia mengenakan hoodie gelap dan menunduk dalam setiap langkah. Tak ada siapa-siapa, hanya cahaya lampu kuning yang redup menerangi bangunan suci itu. Ia berdiri tepat di tempat di mana api dulu menyala. Ia menatap tanah hitam bekas pembakaran, lalu perlahan berlutut. Di tangannya, ia membawa Alkitab baru yang ia beli sendiri dari toko buku kecil di kota. Ia tidak tahu doa apa yang harus ia ucapkan, tidak tahu apakah ia pantas berdiri di sana. Tapi ia tahu satu hal, hatinya ingin kembali. Di dalam gereja, sang pendeta sedang berdoa di altar ketika mendengar suara langkah pelan. Ia menoleh dan melihat sesosok pemuda bersujud di depan pintu. Perlahan, ia mendekat, namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sebelah Arka, diam. Dalam keheningan malam itu, dua generasi yang sangat berbeda bertemu. Yang satu membawa luka masa lalu, yang satu membawa penyesalan hari ini. Tidak ada penghakiman, hanya keheningan dan kasih. Air mata Arka jatuh satu demi satu ke tanah yang dulu hangus terbakar. Keesokan harinya, sebuah berita baru mengejutkan publik. Seorang pelaku pembakaran Alkitab datang sendiri ke gereja untuk meminta ampun. Tidak ditangkap, tidak dimaki, justru dipeluk. Publik pun terbelah. Ada yang menganggap gereja terlalu lembek, ada pula yang menyebutnya gambaran kasih sejati. Namun satu hal pasti, kisah ini mulai berubah. Dari tragedi menjadi perjalanan. Dari kehancuran menjadi benih pertobatan. Dan itulah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah gelombang penyesalan yang pelan-pelan mulai menjalari hati para pelaku lainnya. Gereja itu tidak lagi sunyi. Ia menjadi saksi dari dua kekuatan besar, kebencian dan pengampunan. Dan pengampunan, meski tak sekeras teriakan amarah, justru bertahan lebih lama. Arka belum sembuh sepenuhnya. Luka di hatinya masih menganga. Tapi ia telah mengambil langkah pertama. Langkah menuju terang. Langkah menuju salib. Malam-malam di desa itu kini tidak lagi sama. Sejak insiden pembakaran Alkitab dan munculnya kabar bahwa salah satu pelaku telah datang sendiri ke gereja untuk minta ampun, situasi berubah. Warga yang sebelumnya apatis mulai tergerak. Sebagian masih sinis, namun banyak juga yang merasa tersentuh. Gereja yang tadinya hanya dikunjungi segelintir jemaat, kini mulai kedatangan orang-orang baru yang penasaran. Mereka datang bukan hanya untuk beribadah, tapi juga ingin menyaksikan sendiri tempat yang menjadi simbol kasih yang tak membalas dendam. Sementara itu, kelompok pelaku semakin resah. Mereka tidak menyangka aksi mereka akan berbalik menjadi alat kebangkitan rohani. Salah satu orang yang paling gusar adalah Rai, pemimpin dari kelompok pembakar. Ia merasa dikhianati oleh Arka, yang menurutnya telah membuat mereka tampak lemah di mata publik. Ia mengumpulkan beberapa anggotanya dan mulai merencanakan aksi balasan terhadap gereja. Bukan pembakaran, tapi penyebaran fitnah melalui media sosial, menuduh gereja sebagai pusat penghasutan terselubung. Namun semua upaya itu terasa sia-sia. Video khotbah pendeta tua terus viral, ditonton jutaan orang, dan direspons positif. Bahkan tokoh-tokoh agama dari keyakinan lain pun ikut memberikan dukungan dan simpati terhadap gereja tersebut. Di tengah kebingungan itu, datanglah seseorang yang tidak dikenal ke desa. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa tas kain berisi beberapa buku lusuh. Namanya Yosua, seorang mantan kriminal yang kini menjadi penginjil keliling. Ia mendengar tentang insiden pembakaran Alkitab dari berita dan merasa tergerak untuk datang. Ia tidak datang sebagai tokoh besar atau pendeta terkenal. Ia datang sebagai seorang yang pernah rusak dan diselamatkan. Ia mulai berkhotbah di taman, di pinggir jalan, bahkan di pasar desa. Pesannya tidak rumit, bahwa tidak ada manusia terlalu jahat untuk tidak bisa diampuni. Suara Yosua segera sampai ke telinga para pelaku, termasuk Rai. Namun mereka mencibir, menyebutnya pendusta yang sedang mencari panggung. Tapi anehnya, beberapa dari mereka merasa tertarik. Kata-kata Yosua tentang pengampunan yang menyembuhkan terdengar seperti pelampiasan bagi beban yang mereka pendam diam-diam. Terutama bagi para anggota yang sebenarnya ikut aksi pembakaran hanya karena tekanan dan solidaritas buta. Salah satu dari mereka, Rian, mulai diam-diam mendatangi khotbah-khotbah jalanan Yosua. Di antara kerumunan,
Ia berdiri dengan wajah tertutup masker dan topi, mendengarkan setiap kata. Yosua tidak pernah menyebut insiden pembakaran secara langsung. Ia hanya menceritakan kisah hidupnya, bagaimana dulu ia merampok, memukuli orang, dan bahkan menghina gereja. Tapi ketika hidupnya hancur total, hanya kasih Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Cerita itu mengguncang Ryan, karena terasa sangat akrab. Ia pun mulai membaca ulang pesan-pesan Injil di internet secara sembunyi-sembunyi. Malam-malamnya kini diisi dengan renungan yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia bahkan mengunjungi gereja pada suatu malam, duduk jauh di pojok, mengamati dengan hati yang gentar. Di sisi lain, pendeta tua merasa ada gelombang baru yang sedang bergerak. Ia melihat wajah-wajah asing yang mulai duduk di bangku belakang gereja. Beberapa dari mereka datang hanya untuk diam. Namun itu sudah cukup. Ia tahu, Tuhan sedang bekerja. Ia kemudian mengajak jemaat untuk mengadakan ibadah malam khusus, bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk membuka pintu selebar mungkin bagi siapapun yang ingin mengenal kasih Tuhan, tanpa penghakiman, tanpa interogasi. Gereja mulai menyalakan lilin setiap malam sebagai simbol harapan, dan hal itu menarik perhatian banyak orang. Sementara itu, Roy semakin merasa terisolasi. Ia mulai kehilangan dukungan dari kelompoknya sendiri. Beberapa anak buahnya bahkan berhenti datang ke pertemuan rahasia. Ada desas-desus bahwa sebagian dari mereka telah diam-diam bertemu Yosua. Ray pun mendatangi salah satu penginjilan Yosua untuk menantangnya secara langsung. Ia berdiri di depan kerumunan dan menuduh Yosua sebagai pemecah belah. Tapi yang mengejutkan, Yosua tidak membalas dengan marah. Ia justru mengundang Roy untuk duduk bersamanya, menawarkan secangkir kopi dan mendengarkan ceritanya. Tawaran itu tidak diterima, tapi sikap itu terekam dalam banyak hati. Kabar tentang pertemuan itu menyebar dan menjadi pembicaraan hangat. Orang-orang mulai membandingkan. Ada yang membakar, ada yang memaafkan, ada yang menyerang, ada yang merangkul. Gambaran ini perlahan-lahan menggeser opini publik. Bahkan beberapa mantan anggota kelompok Rai mulai secara terbuka menyatakan penyesalan. Mereka mulai bergabung dalam kegiatan sosial yang diinisiasi oleh gereja, membersihkan lingkungan, membagikan sembako, dan menemani lansia. Pelan-pelan, wajah desa berubah. Tempat yang dulu menjadi pusat kekacauan, kini mulai menjadi ladang pengharapan. Arka, yang semula hanya datang diam-diam, kini mulai aktif membantu kegiatan gereja. Ia masih enggan bicara banyak, tapi tindakannya cukup berbicara. Ia membantu memperbaiki bangku-bangku kayu gereja, membersihkan jendela yang berdebu, bahkan mengantar makanan ke rumah-rumah warga bersama tim gereja. Di matanya masih ada luka, tapi ia tahu, ini awal penebusan. Ia tidak berusaha melupakan masa lalunya, tapi memilih untuk menghadapi dan memperbaikinya. Ia percaya, seseorang bisa hancur tanpa terbakar. Tapi Tuhan bisa membangunnya kembali, bahkan dari abu yang tersisa. Gerakan perubahan ini mulai dikenal dengan nama api baru, simbol bahwa api kebencian telah digantikan dengan semangat pelayanan. Banyak yang tidak percaya ini bisa terjadi. Tapi kenyataan menunjukkan, hati manusia bisa berubah jika disentuh dengan kasih sejati. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan salib yang berdiri diam namun tak tergoyahkan. Dan tanpa disadari, salib itulah yang kini berdiri di tengah desa, bukan sebagai lambang agama semata, tapi sebagai mercusuar pertobatan. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun turut menangisi apa yang pernah terjadi di halaman gereja. Namun meski cuaca tak bersahabat, ratusan jemaat tetap berdatangan, memenuhi bangku-bangku kayu gereja untuk menghadiri sebuah ibadah khusus yang disebut Malam Pengampunan. Acara ini diumumkan oleh sang pendeta sebagai momen terbuka bagi siapapun yang ingin datang dan berdamai, tanpa harus takut dihakimi. Tidak ada pengamanan berlebihan, tidak ada kamera media, hanya lilin-lilin yang menyala temaram, nyanyian pujian lembut, dan sebuah salib besar yang berdiri di altar, seakan menanti pelukan mereka yang ingin pulang. Arka duduk paling belakang, mengenakan jaket hitam dan topi rendah, menyembunyikan wajahnya dari pandangan banyak orang. Di sebelahnya, duduk Ryan, yang baru seminggu terakhir mulai datang rutin ke gereja. Mereka tidak berbicara satu sama lain, tapi kehadiran mereka menjadi bukti bahwa sesuatu sedang berubah. Di depan, sang pendeta menyampaikan khotbahnya dengan suara tenang namun menusuk. Ia berbicara tentang Petrus, murid Yesus yang menyangkal 3 kali, namun tetap diterima dan dipulihkan. Ia tidak menyebutkan nama para pelaku, tapi setiap kalimatnya seakan diarahkan langsung ke hati mereka yang hadir malam itu dengan beban dosa. Ketika altar kol dibuka, pendeta berdiri di sisi salib, mengangkat tangan dan berkata,
jika engkau ingin berdamai dengan Tuhan, datanglah. Salib ini bukan untuk orang suci. Salib ini adalah tempat untuk orang-orang berdosa yang ingin berubah. Kalimat itu menggantung dalam hening. Tak ada yang bergerak. Tapi kemudian, perlahan, Arka berdiri. Tubuhnya gemetar, kakinya berat. Namun ia melangkah, satu langkah demi satu langkah, menuju altar. Suara hujan di atap gereja terdengar semakin nyaring, seakan langit mendorongnya maju. Saat ia sampai di hadapan salib, ia berlutut. Tak lama kemudian, tangis pecah dari bibirnya. Suasana gereja terdiam. Beberapa jemaat mulai meneteskan air mata. Arka, pemuda yang dulu ikut membakar Alkitab, kini tersungkur di bawah salib yang ia hina. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menangis, memeluk tiang kayu salib itu seakan tak mau dilepas. Rian pun menyusul. Ia ikut berlutut, diikuti satu demi satu orang lainnya, beberapa di antaranya adalah wajah-wajah yang dikenal sebagai bagian dari kelompok pembakar. Suasana berubah menjadi lautan air mata dan pelukan. Pendeta turun dari mimbar dan memeluk Arka, lalu satu persatu orang yang berlutut di hadapan Tuhan. Salah satu jemaat tua, yang sebelumnya sempat kehilangan Alkitabnya saat dibakar, maju dan menyerahkan Alkitab barunya ke tangan Arka. "Bawalah ini," katanya pelan, "dan hiduplah olehnya." Arka memeluk Alkitab itu seakan memeluk nyawanya sendiri. Dalam hati ia bersumpah tak akan membiarkan dirinya lagi disesatkan oleh kebencian. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk hidup bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan tekad untuk menebus. Di luar, hujan belum reda. Tapi di dalam gereja, cahaya telah mulai menyinari kembali hati yang gelap. Malam itu bukan hanya malam pertobatan, tapi juga malam lahirnya kembali. Orang-orang yang dulu dianggap musuh kini berdiri di tengah jemaat, diterima, bahkan dipeluk. Tidak semua orang langsung percaya pada perubahan itu, tapi kasih tidak menuntut bukti instan. Kasih percaya bahwa benih yang ditanam malam ini akan tumbuh perlahan-lahan. Yosua, sang penginjil keliling, menyaksikan semua itu dari ujung gereja. Ia tidak maju ke depan, tidak ikut bicara, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, inilah saat yang telah ia doakan sejak ia datang ke desa ini. Beberapa hari kemudian, gereja membuka sesi konseling dan pembinaan khusus bagi para mantan pelaku yang ingin berubah. Arka dan beberapa temannya mulai rutin mengikuti. Mereka belajar tentang kasih, pengampunan, dan pelayanan. Mereka tidak hanya mendengar, tapi juga diminta untuk melayani, membersihkan gereja, membantu warga miskin, dan membagikan sembako. Di tengah pelayanan itulah mereka mulai menyadari bahwa melayani jauh lebih berat daripada membakar. Tapi juga jauh lebih damai. Ada sukacita yang tak mereka temukan saat membakar Alkitab dulu, namun kini terasa setiap kali mereka membantu orang lain. Rai, yang sempat merasa ditinggalkan, menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia menolak datang ke gereja, namun diam-diam mengikuti perkembangan lewat media sosial. Ia melihat video Arka bersaksi di gereja, memohon maaf di depan umum, dan membagikan Alkitab kepada anak-anak. Hatinya mulai goyah. Tapi egonya masih tinggi. Ia merasa akan dipermalukan jika mengikuti jejak teman-temannya. Namun di dalam dirinya, suara kecil yang dulu ia matikan kini mulai bersuara lagi. Suara yang berkata, "Bukankah kamu juga ingin damai?" Dan salib itu, yang berdiri diam di depan altar gereja tua, tetap menanti. Ia tidak memaksa. Ia tidak mengejar. Tapi ia juga tidak pergi. Ia berdiri di sana, sama seperti malam Arka pertama kali bersujud di bawahnya. Salib itu menjadi tempat di mana air mata tertampung, beban ditinggalkan, dan hidup dimulai kembali. Dan di bawah salib itulah, cerita ini perlahan mulai berbalik arah, dari kebencian menuju pemulihan. Dari arang yang membakar menjadi cahaya yang menyala. Desa kecil yang dulu penuh ketegangan mulai berubah wajahnya. Suara tawa anak-anak kembali terdengar di jalanan, dan sapaan ramah antar tetangga mulai menghangatkan suasana. Gereja, yang sempat dilabeli sebagai sasaran kebencian, kini justru menjadi pusat kegiatan sosial. Setiap akhir pekan, halaman gereja ramai dengan aktivitas, dapur umum, pengobatan gratis, hingga bimbingan belajar untuk anak-anak kurang mampu. Arka dan beberapa rekannya yang dulu membakar Alkitab kini menjadi sukarelawan yang paling rajin. Mereka tak lagi menyembunyikan wajah. Mereka berdiri di tengah masyarakat, menebus kesalahan dengan tindakan nyata. Mereka sadar bahwa permintaan maaf saja tak cukup untuk menghapus luka.
Maka mereka memilih untuk menjadi tangan yang membalut luka itu. Arka, yang dulu terbakar oleh semangat intoleransi, kini menjadi pemuda yang menginspirasi banyak orang. Ia tidak menyangkal masa lalunya, bahkan sering mengulang kisah kelam itu dalam kesaksiannya. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, katanya suatu kali di depan para pemuda desa. Tapi saya bersyukur karena Tuhan tidak menyerah pada saya. Kata-katanya disambut dengan tepuk tangan dan air mata, bukan karena siapa dia hari ini, tapi karena siapa dia yang berani berubah. Yosua terus mendampingi mereka, bukan sebagai guru, tapi sebagai saudara seperjalanan. Ia mengajarkan bahwa pengampunan bukan garis akhir, tapi langkah pertama menuju kehidupan baru. Di antara kegiatan sosial dan pelayanan, ia juga menyisipkan pelajaran mendalam tentang karakter Kristus, rendah hati, mengampuni, dan mengasihi tanpa syarat. Para mantan pelaku perlahan mulai memahami bahwa menjadi orang yang diampuni tidak cukup. Mereka juga harus belajar mengampuni diri sendiri. Dan proses itu tidak instan. Ada malam-malam gelap, ada bisikan rasa malu, ada tatapan sinis dari mereka yang belum percaya. Tapi mereka memilih bertahan. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika seorang ibu tua datang ke gereja membawa Alkitab yang hangus sebagian. Ia berkata bahwa kitab itu adalah milik suaminya yang sudah meninggal, dan dibakar dalam insiden tempo hari. Dengan suara parau, ia menyerahkan potongan Alkitab itu ke tangan Arka. Ini bukan untuk disesali, katanya, tapi untuk diingat. Supaya kamu tidak lupa dari mana kamu diselamatkan. Arka memeluk kitab gosong itu dan menangis seperti anak kecil. Ia tahu, Tuhan sedang memakai rasa sakit itu untuk menguatkan jalannya. Sementara itu, Roy masih bergelut dengan egonya. Ia merasa tertinggal, ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu ia anggap pengikut setia. Malam-malamnya menjadi gelap dan sunyi. Tak ada lagi sorakan, tak ada lagi tawa kemenangan semu. Yang ada hanya bisikan kegagalan. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat dorongan dalam hatinya. Ia mulai membuka kembali Alkitab lama milik ayahnya yang dulu ia lempar ke gudang. Di halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan ayahnya. Nak, jika suatu hari kamu tersesat, jangan malu pulang. Tuhan masih menunggu. Kalimat itu mengguncang Roy hingga jiwanya bergetar. Suatu malam, saat ibadah tengah berlangsung, Roy datang diam-diam. Ia berdiri di luar, mendengarkan dari balik pintu. Lagu pujian mengalun lembut, diiringi suara jemaat yang menyatu dalam kesederhanaan. Di dalam gereja, pendeta sedang berbicara tentang domba yang hilang dan gembala yang meninggalkan 99 untuk mencari satu yang tersesat. Tanpa disadari, Roy menangis. Ia mencoba menahan isak, tapi dadanya terlalu sesak. Ia tidak berani masuk, tapi ia juga tidak sanggup pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia berdoa dalam hati. Tuhan, aku salah, kalau Engkau masih mau, tolong terima aku. Beberapa hari setelah itu, Roy mengirim surat ke gereja. Ia tidak menandatangani namanya, tapi isi surat itu penuh pengakuan dan kerinduan untuk pulih. Pendeta membacakan surat itu dalam ibadah Minggu pagi, dan mengajak seluruh jemaat mendoakan pengirimnya. Tuhan tidak mencatat masa lalu untuk menghukum, tapi untuk ditebus, ucap sang pendeta. Jemaat menunduk dan berdoa dalam diam. Sebagian dari mereka tahu siapa penulis surat itu, tapi tidak ada yang menyebut nama. Karena di gereja ini, pertobatan bukan urusan aib, melainkan harapan. Roy akhirnya datang, bukan saat ibadah, tapi di tengah minggu yang sepi. Ia masuk ke gereja yang kosong, duduk di bangku paling belakang. Pendeta yang sedang menyapu altar menoleh dan tersenyum. Mereka tidak bicara panjang, hanya saling menatap. Tapi dalam tatapan itu, Roy tahu, ia diterima. Ia pun ikut dalam program pembinaan seperti yang lain. Ia menyapu halaman, mengepel lantai gereja, dan membagikan Alkitab di jalanan. Orang-orang mulai melihat perubahan itu dan perlahan menerima. Ia tidak lagi berbicara lantang seperti dulu, tapi setiap tindakannya kini bersaksi lebih dari 1000 kata. Gereja yang dulu nyaris dibakar kini menjadi tempat kelahiran kembali. Bukan hanya bagi para pelaku, tapi bagi desa itu secara keseluruhan. Warga dari agama lain pun mulai merapat, bukan untuk ikut ibadah, tapi untuk bersahabat. Mereka mengakui bahwa apa yang terjadi di gereja itu bukan sekadar urusan agama, tapi kemanusiaan. Api yang dulu membakar halaman gereja kini berubah menjadi nyala kasih yang menerangi dusun kecil itu. Dan di tengah semua perubahan itu, salib tetap berdiri. Tak berubah bentuk, tak berubah makna, menjadi titik temu antara kesalahan dan pengampunan,
antara kehancuran dan pemulihan. Kisah pertobatan para mantan pelaku pembakaran Alkitab mulai menyebar ke luar desa. Berbagai komunitas rohani dari kota dan bahkan lintas daerah mulai berdatangan untuk melihat langsung transformasi yang terjadi. Mereka tidak hanya datang sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pendukung. Beberapa di antaranya mengundang Arka dan kawan-kawannya untuk bersaksi dalam seminar dan pertemuan rohani. Arka, yang dulu hampir tak berani menatap mata orang, kini berdiri di atas mimbar sederhana dengan suara bergetar, membagikan kisahnya bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai orang yang pernah jatuh dan diangkat. Di setiap kesaksian yang ia sampaikan, Arka selalu mengingatkan bahwa pertobatan bukan prestasi, melainkan anugerah. Ia tak pernah menyembunyikan bahwa masih ada bisikan dari masa lalu yang kadang menghantui, tetapi ia belajar menyerahkannya kepada Tuhan setiap hari. Bersamanya, Rian, Rai, dan beberapa orang lainnya membentuk sebuah kelompok kecil pelayanan pemulihan. Mereka mengunjungi komunitas-komunitas pemuda rentan, berbicara dari hati ke hati, dan memperingatkan agar kebencian tidak lagi menjadi warisan generasi. Gereja tempat peristiwa mengerikan itu dulu terjadi kini menjadi tempat pengharapan. Salib yang sempat hampir diruntuhkan oleh api, kini menjadi lambang kebangkitan rohani desa itu. Gereja pun tidak lagi hanya menjadi tempat ibadah, melainkan menjadi pusat kemanusiaan, tempat di mana siapapun, dari latar belakang apapun, boleh datang untuk didengar, dihibur, dan dilayani. Ruangan-ruangan kecil di samping gedung gereja digunakan untuk konseling trauma, pembinaan karakter, dan belajar Alkitab bagi siapapun yang ingin tahu lebih dalam tentang kasih sejati. Namun perubahan besar ini tidak selalu disambut baik oleh semua pihak. Beberapa kelompok ekstrim yang tersebar di luar desa merasa terganggu oleh apa yang mereka sebut penyesatan besar-besaran. Mereka mulai menyebarkan fitnah, menuduh gereja telah membeli para pelaku dengan uang dan keuntungan duniawi. Mereka bahkan menyebarkan potongan video palsu yang menampilkan Arka seolah-olah dibayar untuk bertobat. Meski fitnah itu mudah dibantah, tapi tetap melukai. Arka sempat terguncang, merasa seolah usahanya sia-sia. Tapi pendeta menasihatinya, kebenaran tidak perlu membela diri, ia akan berdiri sendiri. Yosua, yang telah menjadi seperti bapa rohani bagi mereka, mengingatkan pentingnya tetap rendah hati di tengah sorotan. Jangan balas caci dengan caci, ujarnya saat rapat pelayanan. Biarkan kasih yang membalas. Kalimat itu tidak hanya menjadi semboyan, tapi diterapkan dalam tindakan nyata. Ketika sekelompok orang datang menyebar selebaran kebencian di pasar desa, Arka dan teman-temannya justru membalasnya dengan membagikan makanan gratis dan mengajak berdialog secara terbuka. Perlahan, para penyebar fitnah itu pun merasa kehilangan kekuatan karena tak ada lagi bahan bakar untuk menyulut amarah. Salah satu hal paling menggugah terjadi saat Rai, yang dulunya sangat militan dan keras, datang menemui seorang pria dari luar desa yang sempat menghina ibunya secara terang-terangan di media sosial. Alih-alih marah, Rai membawakan bingkisan makanan dan berkata, "Saya dulu juga seperti kamu. Tapi saya tahu, tidak ada luka yang bisa sembuh dengan dendam." Pria itu tak langsung meminta maaf, tetapi beberapa hari kemudian, ia mengirimkan pesan pendek, "Kamu menang. Bukan karena argumenmu, tapi karena sikapmu." Desa itu kemudian menjadi tujuan kunjungan banyak pihak, media, LSM, dan pemuka lintas agama. Tapi yang menarik, gereja tidak pernah menggelar acara besar-besaran atau selebrasi. Mereka tetap melayani seperti biasa. Bahkan ketika salah satu stasiun televisi nasional ingin membuat film dokumenter, pendeta hanya berkata, "Jika kalian ingin meliput, liputlah tindakan kami, bukan wajah kami. Karena semua ini bukan soal siapa kami, tapi siapa Tuhan yang kami layani." Sikap itu membuat semua orang kagum, karena tidak ada nuansa pencitraan, hanya ketulusan. Seiring waktu, semakin banyak anak muda desa yang mendekat ke gereja bukan karena terpaksa, tapi karena penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang kasih yang bisa mengubah orang seburuk itu. Beberapa dari mereka dulu adalah pengikut Roy yang sempat tertawa saat Alkitab dibakar. Kini mereka duduk mendengarkan firman dengan mata berbinar. Mereka menyaksikan sendiri bahwa cinta yang sejati bukan datang dari teriakan, tetapi dari salib yang berdiri diam, yang tidak membalas hinaan, tapi memeluk dengan darah dan pengampunan. Dan di balik semua kejadian itu, pendeta tua tetap melayani seperti biasa. Ia tidak meminta pujian, tidak menuntut penghargaan. Ia hanya ingin satu hal, agar setiap jiwa, seburuk apapun masa lalunya, bisa mengenal kasih Tuhan yang mengubah. Dalam doanya setiap malam, ia selalu menyebut satu kalimat yang kini menjadi semboyan diam-diam seluruh desa. "Tuhan, pakailah kami bukan karena kami layak, tapi karena Engkau penuh kasih." Dan lewat mereka yang dulunya pembakar Alkitab, Tuhan mulai menyulut api yang berbeda,
api cinta, yang tidak membakar kayu, tetapi menyalakan hati manusia. Hari-hari terus berlalu, dan desa yang dulu jadi berita karena tragedi intoleransi kini berubah menjadi simbol kebangkitan rohani dan persaudaraan. Banyak yang menyebut perubahan ini sebagai mukjizat modern, bukan karena api turun dari langit, tetapi karena hati manusia yang membara oleh kasih dan pengampunan. Arka, Rai, Rian, dan kawan-kawannya kini bukan lagi dikenal sebagai mantan pembakar Alkitab, melainkan sebagai pejuang kasih. Mereka telah membalikan narasi hidupnya dengan cara yang hanya bisa dijelaskan oleh kuasa yang lebih tinggi. Dalam salah satu ibadah persekutuan yang kini diadakan di luar ruangan agar lebih banyak orang bisa ikut, suasana begitu hikmat. Langit senja mewarnai perbukitan di kejauhan, dan puluhan lilin menyala di sekitar tenda ibadah sederhana itu. Pendeta berdiri di tengah jemaat dan menyerukan sebuah visi baru, bahwa mereka tidak bisa berhenti di sini. Jika Tuhan sudah memulihkan kita, katanya, maka kini saatnya kita membawa pemulihan itu ke tempat lain. Ucapan itu menjadi panggilan. Sebuah gerakan lahir dari sana, gerakan yang mereka sebut Barakasih. Barakasih menjadi gerakan pelayanan keliling yang berfokus pada rekonsiliasi antar umat, pengampunan, dan penghapusan stigma. Para mantan pelaku kini menjadi pembawa pesan damai, datang ke desa-desa lain yang pernah mengalami konflik, menyentuh hati mereka yang patah dan membagikan kesaksian. Mereka tidak datang sebagai orang hebat, tapi sebagai bukti hidup bahwa seseorang bisa berubah, dan perubahan itu dimulai dari salib. Tak semua desa menerima mereka dengan hangat. Ada tempat yang mencemooh, bahkan mengusir. Tapi mereka tidak membalas. Mereka tetap berjalan, tetap melayani. Dalam salah satu kunjungan mereka ke desa tetangga yang masih menyimpan luka lama karena benturan agama, suasana sempat tegang. Warga setempat menolak kedatangan mereka karena tahu latar belakang Arka dan Rai. Kami tak butuh pelajaran dari orang-orang yang pernah membakar kitab suci, ujar seorang tokoh masyarakat dengan keras. Namun malam itu, Arka meminta bicara di depan mereka. Ia berdiri tanpa pengeras suara, hanya dengan suara yang jujur, dan mengakui semua kesalahannya. Ia bahkan bersujud di depan warga, meminta maaf walau mereka bukan korbannya secara langsung. Tindakan itu mengubah segalanya. Beberapa warga mulai meneteskan air mata. Seorang nenek mendekat dan mengangkat Arka berdiri. Kamu sudah dihukum oleh rasa bersalahmu sendiri, katanya, dan kami tidak perlu menambahnya. Malam itu, tenda kecil dipenuhi oleh pelukan dan tangisan. Mereka tidak menyanyi atau berkhotbah panjang, mereka hanya duduk bersama, makan sederhana, dan berbagi cerita. Malam itu, api yang menyatukan bukan api kebencian, tapi api dari pelita kecil di atas meja, dan dari hati yang sudah dikuatkan oleh kasih. Kembali ke desa asal, gereja memperingati 1 tahun sejak kejadian pembakaran dengan ibadah syukur yang sangat sederhana. Tidak ada spanduk besar, tidak ada panggung megah. Hanya sebuah salib kayu tua, yang telah berdiri kokoh sejak dulu, dihiasi oleh bunga-bunga yang dibawa warga secara sukarela. Di sekitarnya, anak-anak bernyanyi lagu rohani yang lembut, dan para pemuda yang dulunya jadi pelaku berdiri di samping mereka, mengenakan pakaian sederhana sebagai simbol kerendahan hati. Pendeta tua naik ke mimbar kecil, memandang seluruh jemaat dengan mata berkaca. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya membaca 1 ayat, sebab kasih Kristus menguasai kami. Kemudian ia menunduk, dan semua orang mengikuti. Hening menyelimuti tempat itu, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang dalam. Di akhir ibadah, sebuah peti kayu kecil dibuka di altar, berisi sisa-sisa Alkitab yang dulu dibakar. Namun peti itu bukan untuk menyimpan duka, melainkan sebagai pengingat. Di atasnya, tertulis 1 kalimat, dari abu kami bangkit. Setelah ibadah, Roy mendekati pendeta dan menyerahkan sesuatu yang ia simpan selama ini, potongan halaman Alkitab yang dulu ia ambil diam-diam dari kobaran api. Lembaran itu nyaris hangus, hanya menyisakan 1 bagian utuh dari Matius pukul 5:44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pendeta menerimanya dengan tangan gemetar. Lembaran itu kini dibingkai dan digantung di dinding gereja sebagai lambang perjalanan luar biasa dari kebencian menuju kasih. Desa yang dulunya penuh amarah kini menjadi saksi hidup bahwa api yang paling membakar bukan berasal dari bensin atau korek api, tetapi dari hati yang dipenuhi dendam. Dan api yang paling menyembuhkan adalah kasih yang tak bersyarat. Di bawah salib itu, semua telah bertelut. Mereka yang membakar, mereka yang dibakar, dan mereka yang dulu hanya menonton dalam diam, semua telah merasakan jamahan kasih yang nyata. Kisah mereka bukan akhir, tapi awal dari sebuah gerakan yang mungkin kecil, namun menyala tanpa pernah padam.
Keseluruhan kisah ini menggambarkan perjalanan dramatis dari kehancuran menuju pemulihan. Ketika puluhan pemuda yang awalnya terhasut kebencian membakar Alkitab di depan gereja, justru berakhir bersujud dan bertobat di kaki salib. Aksi yang menyulut kemarahan dan luka mendalam di tengah masyarakat itu perlahan berubah menjadi gerakan pertobatan yang luar biasa, dipenuhi air mata, pengakuan, dan kasih yang melampaui batas logika. Arka, Rai, dan para pelaku lainnya menjalani proses penyesalan yang nyata, membuka hati mereka untuk diubahkan, bahkan membaktikan hidup bagi pelayanan dan perdamaian lintas komunitas. Gereja yang sempat menjadi target pembakaran, menjelma jadi pusat rekonsiliasi dan pelayanan, tempat luka lama disembuhkan bukan dengan balas dendam, tapi dengan pelukan dan pengampunan. Dari peristiwa kelam itu lahirlah gerakan Bara Kasih, yang membawa pesan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada pelaku yang terlalu jauh untuk kembali. Kisah ini menjadi bukti bahwa kasih Tuhan sanggup mengubah pembenci menjadi pelayan, dan abu kebencian dapat menjadi tanah tempat harapan baru bertunas.